Rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fat, surah ke-48. Jumlah ayatnya adalah 29 ayat, diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Hijrah, Madaniyatun. Kemudian ini merupakan surah ke-48 ya. Nah, ini sering dibaca ketika membaca Surah Al-An'am kan ya. Ketika Surah Al-An'am, jadi penyusun kitab Surah Al-An'am itu membaca surah ini gitu kan di dalam bacaannya kan di awal-awal Inna Fatahna kan. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini ternyata asbabun nuzulnya ketika Rasulullah SAW kembali dari Hudaybiyah dalam bulan Dzulqa'dah di tahun 6 Hijriah. Saat itu Rasulullah dihalang-halangi oleh orang musyrikin agar Rasulullah nggak sampai ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah. Mereka menghalang-halanginya dan tujuannya. Kemudian mereka berubah sikap dan akhirnya mengadakan perjanjian perdamaian dan gencatan senjata dengan ketentuan tahun ini Rasulullah kembali ke Madinah, boleh ke Mekah tahun depannya gitu. Rasulullah pun menerima persyaratannya sekalipun ada sejumlah sahabat yang tidak suka, di antaranya Umar bin Khattab. Setelah beliau menyembelih kurban mengingat umrohnya dibatalkan karena terhalang, lalu beliau pulang, maka Allah menurunkan surah ini. Disebutkan bahwa beliau orang-orang dan mereka orang musyrik, disebutkan peristiwa tersebut adalah permulaan dan pertanda kemenangan untuk Rasulullah SAW. Karena perjanjian Hudaybiyah tersebut mengandung banyak maslahat bagi kepentingan Rasulullah dan kemenangan di masa depan akan berpihak padanya. Hal inilah yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya, bahwa sungguhnya menganggap kemenangan itu adalah kemenangan kota Mekah, tapi kami menganggap kemenangan itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Ya, Imam Bukhari menceritakan kalian dari Al-Bara' radhiyallahu an, kalian menganggap kemenangan itu adalah kemenangan dalam perjanjian Hudaybiyah. Saat itu kami bersama Rasulullah SAW dan berjumlah para sahabat 1.400 orang. Hudaybiyah itu adalah nama sebuah sumur. Lalu kami buat sumur itu kering hingga tidak ada setetes pun yang tersisa, yang habis diminum oleh Rasulullah dan para sahabat. Beliau mengenai habisnya sumur Hudaybiyah ini sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau mendatanginya dan duduk di pinggirnya. Kemudian meminta sewadah, lalu beliau berwudu dan berkemur. Setelah itu beliau berdoa, lalu menuangkan air bekas wudunya ke dalam sumur tersebut. Kemudian kami tinggalkan sumur itu. Tidak lama kemudian ternyata sumur itu menyembur lagi airnya sangat deras sehingga seluruh kebutuhan sahabat lebih dari 1.000 orang, 1.600 orang tadi, dan onta-ontanya pun ya. Jadi kan sumurnya kering nih. Rasulullah minta sewadah saja untuk berwudu dan berkumur-kumur. Setelah berwudu ya, Rasulullah SAW mendoakan sumur yang kering itu akhirnya ya keluar air deras banget, Masya Allah. Namanya sumur Hudaybiyah. Nah, sumur Hudaybiyah. Kemudian dalam riwayat lain, ini masih panjang ternyata sebab nuzulnya, baru belum masuk ke suratnya, dari Umar bin Khattab, bahwa para sahabat bersama Rasulullah dalam suatu perjanjian meminta kepada beliau sebanyak 3 kali, tapi Rasulullah tidak menjawabnya. Umar melanjutkan kisahnya, lalu ia berkata pada dirinya, celakalah kamu hai anak Al-Khattab, engkau telah berkali minta dengan mendesak kepada Rasulullah, ternyata beliau tidak menjawabnya. Umar radhiyallahu anhu melanjutkan kisah laku menaiki onta dan majuku ke arah depan karena khawatir bila diturunkan wahyu mengenai diriku. Umar radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya, tiba-tiba terdengar suara yang manggilku.
Lalu aku kembali ke belakang dan bahwa telah diturunkan suatu wahyu. Umar radhiyallahu anhu melanjutkan bahwa lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi malam telah diturunkan kepadaku suatu surat yang lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya, yaitu inna fatahna laka fatham mubina, ayat 1 dan 2. Ya, ini jadi sebab nuzulnya seperti itu Pak ya. Jadi kemenangan dalam perjanjian Hudaybiyah, turun surat Al-Fath ayat 1 dan 2 ini. Ya, panjang banget, saya langsung kepada dalam sebuah hadis, yaitu diceritakan Sami'tu Mughirah bin Shu'aib kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta taramif qadama faqila lahu la laysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhkhara faqala afala akuna abdan syakura. Diceritakan bahwa dari Zaid ibn Qah, aku pernah mendengar Al-Mughirah ibn Subhan mengatakan Rasulullah SAW itu ketika dalam satu sholat, kedua telapak kakinya beliau bengkak. Kaki Rasulullah itu bengkak. Lalu ya dikatakan beliau, ya, jadi para sahabat nanya, kenapa sih gitu-gitu banget lah. Jadi Rasulullah itu sholat tahajud saking lama ruku sujudnya sampai kakinya beliau bengkak. Di sini juga banyak yang kaki bengkak ya. Saya husnuzon aja lagi habis tahajud semalam. Dari jam 1 tahajud kaki bengkak. Apa jawaban Rasulullah? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama. Bukankah Allah, kata para sahabat, telah memberikan ampunan bagimu ya Rasulullah? Dosamu, dosa yang sekarang, yang lalu akan datang diampuni seluruhnya. Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Bukanlah aku ada seorang hamba yang banyak bersyukur. Allah Akbar. Dalam satu riwayat yang lain itu ungkapan Aisyah kepada Rasulullah SAW, yaitu tentang kenapa kok Rasulullah SAW itu kakinya bengkak, ya, kedua betisnya bengkak. Kaki dan betisnya, telapak kaki dan betisnya sampai bengkak. Ya Allah, jawaban Rasulullah. Nah, ini baru masuk ke ayat pertama. Jadi asbabun nuzulnya ini panjang sekali, Pak. Ini diringkas saja tadi. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna, sesungguhnya kami Allah, fatahna, telah memberikan kemenangan, laka, bagimu ya Muhammad, fathan mubina, dengan kemenangan yang sangat nyata, kemenangan yang sangat jelas, itu kemenangan dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya, ini awal umat Islam nanti menang. Tadi kan sudah diceritakan bagaimana kronologisnya, sejarahnya, asbabun nuzulnya. Jadi Allah memberikan kemenangan yang sangat jelas, ya, yaitu kemenangan bagaimana ketika orang-orang kafir tidak membolehkan Rasulullah untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram karena dijegat. Nah, kata dalam perjanjian itu tahun depan baru boleh melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Yaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara, itu kan, agar Allah memberikan ampunan kepadamu ya Rasulullah dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Kan tadi kan? Jadi dosa yang lalu dan akan datang. Jadi Allah akan ampuni. Ini adalah khusus bagi Nabi. Jadi nggak ada manusia seperti Rasulullah SAW. Kalau kita kan nggak ada jaminan dosa yang lalu akan datang. Tapi kalau Rasulullah itu dijamin dosa yang lalu, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khususiat namanya, khususiat. Jadi ada hal-hal yang khusus bagi Nabi yang tidak ada pada umatnya. Contohnya, Rasulullah itu punya istri lebih dari 4. Umatnya tidak boleh, hanya dibatasi sampai 4. Ada yang mengatakan Rasulullah itu isinya 12, ada yang mengatakan 11. Ini ada beberapa riwayat. Ya, tapi umatnya tidak boleh lebih dari 4. Jadi kalau yang masih 1 masih ada kesempatan. Ya, ada kesempatan. Iya. Seperti penceramah bulan yang kemarin tuh,
Dia bilang sendiri, alhamdulillah Ustaz. Benar, sudah 10 tahun Ustaz. Masya Allah. Istrinya 3 tuh penceramah yang bulan kemarin. Masih muda, istrinya udah 3 ya. Masya Allah. Gagah mah kelihatannya. Ya, nah luar biasa ya. Kalau kita mah aduh bisa semuanya pada dilempar itu di semua isi rumah dilempar ke muka kita itu. Iya. Nah, itu khususiat. Apalagi Nabi itu tidak atau haram hukumnya menerima zakat. Nabi nggak menerima zakat, nggak boleh. Umatnya boleh, ya karena situasi, karena fuqara, masakin, karena amilin dan sebagainya. Tapi kalau Nabi nggak bisa, nggak boleh menerima zakat. Kalau Nabi itu nimanya apa? Kunima harta perang, harta rampasan perang. Ya, tapi kalau zakat tidak. Itu khususiat ya. Nabi itu wajib sholat tahajud, makanya Nabi setiap malam tahajud. Kalau kita sunnah, ya kan ya, itu diantara. Jadi ada khususiat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dosanya udah diampuni dia, Pak. Allah. Bismillah. Kemudian apa yang Allah berikan kepada Rasulullah, wa yutimma ni'matahu. Allah menyempurkan nikmat-nikmatnya. Jadi Allah memberikan kepada Rasulullah SAW nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu yang menyebabkan Rasulullah itu diberikan nikmat yang tertinggi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian apa lagi nikmat yang Allah berikan nanti di akhirat? Ya, nabi-nabi yang lain itu belakangan masuk surga, Pak. Rasulullah dan umatnya duluan yang masuk surga. Itu keistimewaannya. Itu termasuk nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah yang berikutnya, hanya Rasulullah itu namanya selalu dijadikan dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya kalau Bapak secara teliti saja, jumlah huruf kalimat la ilaha illallah dengan jumlah huruf Muhammadur Rasulullah jumlahnya sama, 12. Jumlah huruf la ilaha illallah 12, jumlah huruf Muhammadur Rasulullah 12. 12 tambah 12 berapa? 24. Berarti 24 jam kita harus ingat Allah dan Rasulullah. Ya kan? La ilaha illallah dan Muhammadur Rasul. Itu termasuk nikmat yang luar biasa. Alaika kepada Nabi Muhammad, wa yahdiyaka siratal mustaqima, dan dialah Allah memberikan hidayah petunjuk siratal mustaqima, jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus, agama yang benar, ya istiqamah. Inilah diantara kenikmatan ya tentang Allah berikan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah bersabda bahwa telah diturunkan kepadaku satu ayat yang lebih kucintai dari semua yang ada di bumi ini. Apa itu? Ini bacakan ayat inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yatimma ni'matu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Makanya ketika baca surah Al-An'am ini ayatnya kan ada kan ya? Ya ini memang kecerdasan ulama yang menyusun kitab surah Al-An'am ini, karena memang menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini pun paling dicintai oleh Rasulullah dibandingkan alam semesta ini. Sampai begitu, Masya Allah. Wa yansurukallahu nasran azima. Wa yansurukallah, dan Allah akan menolong engkau ya Muhammad nasran azima, dengan pertolongan yang sangat kuat, yang sangat banyak. Artinya Rasulullah itu ditolong dari musuh-musuhnya. Ya. Jadi pertolongan itu nanti dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Sesungguhnya apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa pertolongan Allah itu? Semua orang-orang berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk Islam. Ya, melihat semua orang-orang kafir masuk Islam, semuanya masuk Islam tuh. Orang-orang kafir Quraisy masuk Islam berbondong-bondong. Seperti peristiwa perang di Israel sampai hari ini kan banyak umat orang-orang kafir masuk Islam berbondong-bondong kan. Di Amerika, di Inggris, di Jerman, di Eropa banyak umat Islam. Bahkan banyak gereja jadi masjid. Gereja jadi masjid, saking itu luar biasa. Yang ikut rombongan tuh untuk memberikan bantuan kapal-kapal itu kan, yang sekarang ditahan oleh Israel, itu ada yang masuk Islam, orang Itali masuk Islam ketika di sana. Allah itu kan namanya merupakan pertolongan Allah. Ya, seperti pertolongan ketika di Mekah itu banyak orang-orang kafir masuk Islam. Makanya itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazi, ayat yang keempat. Wallazi, dialah Allah zat anzala sakinah, yang menurunkan ketenangan. Nah, ini ayat sering dibaca oleh Agim. Agim ini sering baca ayat ini ketika mengawali tausiahnya. Allazi anzala sakinah, ya kan, fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah zat yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hatinya orang-orang mukmin, orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, liyazdadu, agar mereka bertambah imannya, ma'imanim, bersama imannya mereka. Walillahi junudus samawati wal ard, dan milik Allah lah tentara di langit dan di bumi. Wa kana Allah aliman hakima, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa maksudnya? Ayat yang keempat ini Allah menjelaskan bahwa yang memberikan ketenangan itu Allah, yang memberikan kebahagiaan itu Allah, yang memberikan kemenangan itu Allah. Jadi Allah lah yang memberikan ketenangan, as-sakinah. Makanya orang yang menikah itu ada namanya sakinah, ya kan ya? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi untuk mendapatkan sakinah itu ada kalimat mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu biologis, rahmah itu psikologis, jiwa. Duanya menyatu maka mendapatkan ketenangan, as-sakinah, ketenangan. Dan Allah yang berikan itu. Makanya ada syariat menikah supaya kita tenang, biologisnya dan psikologisnya, jiwanya. Ya, inilah ketenangan. Ya, jadi Allah lah yang memberikan ketenangan, kebahagiaan. Yang dimaksud ketenangan itu dalam tafsir Ibnu Katsir adalah keimanan. Karena dengan iman orang itu jadi tenang. Coba dah orang-orang yang mu'alaf itu ada sesuatu yang orang-orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, diberikan ketenangan yang belum pernah terjadi dalam hidupnya. Ketenangan yang luar biasa. Itu orang-orang yang masuk Islam, coba tanya dah. Jadi ketenangan yang luar biasa. Kalau kita mungkin merasa biasa-biasa saja. Tapi orang-orang yang baru masuk Islam itu ketenangannya Masya Allah. As-sakinah, ketenangan. Dan ini nggak bisa dibayar dengan banyak uang kita, emas berlian. Karena ketenangan itu Allah yang berikan. Makanya fi qulubil mu'min, pada hati orang-orang mukmin. Kenapa ketenangan? Liyazdadu imanan, agar mereka bertambah imannya. Dengan ketenangan ini maka Allah memberikan supaya iman kita semakin naik, semakin bertambah. Ma'a imanin, bersama imannya para sahabat. Inilah ketenangan, kebahagiaan. Emang dicari ketenangan, Pak. Ya, ketenangan dalam hidup ini mengalahkan segala-galanya. Walillahi junudus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah dan milik Allah lah semua kerajaan, ya, tentara-tentara yang ada di langit dan di bumi. Artinya
seandainya Allah mengirimkan malaikat tentara-tentara Allah tuh untuk menghancurkan orang kafir, Israel gampang banget, tidak ada yang mustahil. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti kejadian dulu perang Afghanistan, ya batu jadi bom. Karena keyakinan para mujahid ya yang berperang membela agama Allah, dengan batu dia lemparkan jadi bom. Itu kan hal yang mudah bagi Allah, nggak ada yang mustahil. Karena doa, karena zikirnya ya yang menyebabkan ada hal-hal yang di luar dugaan. Ya, wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian ayat yang ke-5. Yudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tal-anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayiatihim wa kana dzalika indallah fawzan azima. Jadi hilal mu'minin, agar Allah akan memasukkan orang-orang mukmin laki-laki wal mu'minat, mukmin perempuan, jannatin, ke dalam surga, tajri, yang mengalir di bawah surga itu al-anhar, sungai-sungai, dengan ketenangan, bertambah imannya, ya, agar Allah masukkan semua orang mukmin, laki-laki dan perempuan, siapapun yang beriman, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di sungai-sungai. Sebagaimana kita jelaskan di ayat sebelumnya, sungai di dalam surga itu jangan bayangin sungai yang seperti di dunia ini, Pak. Di situ ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai susu yang bisa dinikmati. Keindahan-keindahan. Mungkin kalau kita punya rumah yang dekat sungai, ya kan, atau taman gitu kan, ya, itu kan indah kan, nyaman. Nah inilah, ini gambaran surga ini Allah berikan, yaitu di bawah surga itu sungai semuanya, di atasnya surga istana, di bawahnya sungai. Nikmatnya luar biasa ya. Itu. Dan itu khalidina fiha, selama-lamanya. Bukan 1-2 tahun, 100 tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi khalidina fiha, selama-lamanya. Bukan hanya itu, wa yukaffiru anhum, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Seluruh dosa-dosa orang yang masuk dalam surga diampuni oleh Allah. Sayiatihim, dosa-dosanya. Dengan cara apa? Allah ampuni, Allah tutupi, Allah kasihi, Allah maafkan. Ini namanya yukaffir. Allah ampuni, Allah tutupi aibnya, Allah berikan ampunannya, maafnya. Wa yukaffir anhum sayiatim, dosa-dosanya. Anas meriwayatkan bahwa setelah para sahabat membaca surah Al-Fat ayat yang kedua, saat Rasulullah pulang dari bayi, mereka berkata, betapa bahagianya engkau ya Rasulullah, Allah telah menjamin nasibmu di kemudian hari. Bagaimana dengan nasib kami? Jadi sahabat itu ngomong, betapa bahagianya engkau ya Rasulullah. Ayat kedua itu kan menjamin nasib Rasulullah di akhirat. Bagaimana nasib kami ya Rasulullah? Nah, Allah jawab di ayat yang kelima ini jawabannya. Jawabannya adalah liyudhilal mu'minina wal mu'minat. Jadi Allah pun menjamin, bukan hanya Nabi, orang mukmin, laki-laki dan perempuan semuanya mukmin, Allah masukkan ke dalam surga. Ini jaminan Allah. Kalau Allah yang sudah menjamin, itu pasti. Beda dengan jaminan polisi, tentara, atau jaliman para pejabat. Ya, tapi kalau jaminan Allah itu pasti, nggak meleset. Ya, dan ini semua adalah wa kana zalika, demikian itu semua, indallah, di sisi Allah,
fauzan azima. Fauzan itu artinya kemenangan, keberuntungan yang sangat besar. Karena Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Ali Imran 180, "Faman zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Jadi kalau kita ingin tahu orang itu sukses, orang itu menang, bukan dunia ukurannya, Pak. Wah, dia sukses, kenapa jabatannya tinggi? Wah, dia sukses karena hartanya banyak. Ah, dia sukses karena terkenal. Bukan ukuran sukses. Sukses seseorang itu adalah ketika seorang itu masuk surga, ketika seseorang itu Allah ridho dengannya. Itu namanya sukses sebenarnya. Ya. Wa yu'adzibal munafiqina, kebalikannya nih ayat ke-6. Nauzubillah. Allah akan mengazab, menyiksa al-munafikina, orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqati, orang munafik perempuan, wal musyrikina, orang munafik, orang musyrik, menyekutukan Allah, orang-orang kafir, wal musyrikati, orang-orang musyrik perempuan, az-zannina, yang mereka menduga, menyangka billahi kepada Allah zona sau, dengan perasaan yang buruk. Ya, jadi mereka itu suuzon. Suuzonnya mereka bukan hanya suuzon kepada manusia, tapi suuzon kepada Allah. Orang munafik laki-laki perempuan, orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka suuzon kepada Allah. Ya, suuzon kepada Allah. Ya, jadi perasaan buruk kepada Allah. Kan ada orang yang selalu suuzon kepada Allah. Misalnya, aduh rajin sholat tapi miskin, rajin ibadah tapi susah. Itu kan sering orang tuh suuzon. Allah ini nggak adil sama saya. Allah tuh nggak adil. Waduh, hati-hati tuh. Kalimat-kalimat itu tuh kalimat suuzon kepada Allah. Ya, bil zauna sau, suuzon. Buruk sangka kepada manusia aja haram hukumnya, apalagi buruk sangka kepada Allah. Kita mesti husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka apapun yang kita alami itu sudah dalam orbit takdirnya Allah, sudah Allah tentukan di lauhil mahfuznya Allah. Alaihim dairatu sau, atas mereka dikelilingi azab dan penghinaan yang sangat buruk. Orang-orang munafik laki perempuan, orang-orang musyrik laki perempuan, dia itu akan dikelilingi azab, sekelilingi apa? Kehinaan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Murka kepada orang munafik, kepada orang-orang musyrik, murka. Nah, kalau orang Allah sudah murka, sudah susah dah. Wala'nahum, bukan hanya murka, Allah mengutuk orang-orang munafik, mengutuk orang-orang musyrik baik laki dan perempuan. Wa'adallahum jahannam, dan Allah menjanjikan, menyediakan kepada mereka jahannam, neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat, neraka jahannam. Ya, inilah. Ini balasan kepada orang-orang munafik. Kita kalau baca ayat, kita harus meyakini, Pak. Harus benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini yang akan terjadi, bahwa orang-orang munafik, orang-orang musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya, selama-lamanya, dan itu seburuk-buruknya tempat, sejelek-jeleknya tempat. Kalau kita pernah melihat tempat yang paling buruk di dunia, misalnya apa? Kandang babi misalnya, atau kotoran-kotoran, tempat-tempat buang kotoran, buang sampah, itu kan buruk. Nah, neraka jahanam lebih buruk daripada itu, daripada yang pernah kita melihat kejelekan, keburukan yang pernah di dunia ini. Neraka jahanam lebih daripada itu. Kemudian ayat ke-7, walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakim. Ini sama nih dengan ayat yang sebelumnya, ya, yaitu ayat 4. Milik Allah lah, ya, tentara langit dan tentara bumi. Wa kana Allah azizan hakima, dan Allah itu maha
Aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kalau ayat yang keempat, aliman hakima. Kalau ayat yang ketujuh, azizan hakima. Bedanya di ujungnya aja, tapi awalnya sama. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allah azizan hakima. Inilah indahnya Al-Quran. Sama awalnya, ujungnya yang berbeda. Ternyata ada yang berbeda ujungnya. Kemudian ayat yang ke-8, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau ya Muhammad syahidan, sebagai saksi. Sebagai saksi kita. Nanti Nabi Muhammad itu sebagai saksi. Benar nggak kita umatnya? Benar nggak kita menghidupkan sunnahnya? Diakui enggak kita sebagai umatnya? Sebagai saksi Rasulullah itu. Bukan hanya itu, wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang yang taat dengan surga, dengan ridha Allah. Wa nazira, dan sebagai pembawa kabar peringatan neraka bagi orang kafir, bagi orang munafik, bagi orang-orang zalim, bagi orang ahli maksiat. Jadi tugas Nabi itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira kepada orang beriman, peringatan kepada orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ini tugas Rasulullah. Sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa kabar keburukan kepada orang-orang yang ingkar, orang yang maksiat. Karena itulah kita mesti berselawat agar kita diakui sebagai umatnya. Dan salawat itu pun bagian daripada rukun-rukun dalam ibadah. Contoh, sholat tanpa salawat tidak sah. Ya kan, ketika membaca tahiyat itu kan ada salawat. Kemudian kita doa tanpa sholawat, doanya tidak akan dikabulkan. Khutbah Jumat, Idul Fitri, Adha, tanpa sholawat, khutbahnya tidak sah. Nah, itulah sholawat. Makanya kita mesti berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah lain itu nggak boleh riya. Sholawat boleh riya, Pak. Ibadah lain itu ya dibatasi dengan waktu, tapi sholawat tidak dibatasi, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Boleh nggak kita lagi nggak berwudu sholawat? Boleh. Kalau baca Al-Quran kan mesti sholawat, mesti berwudu, ya kan? Ya boleh. Itulah indahnya sholawat. Satu sholawat 10 ampunan dosa, 10 derajat, 10 rahmat Allah. Satu sholawat. Bagaimana kalau ratusan ribuan sholawat? Terakhir ayat 9. Litu'minu billah, agar kalian beriman kepada Allah, wa rasuli, dan agar kalian beriman kepada rasulnya Allah, wa tu'azziruhu, agar kalian menolong agama Allah, wa tuwakkiruhu, dan kalian mengagungkan anggur Allah, wa tusabihu, kalian bertasbih mensucikan Allah, bukratan wasila, di waktu pagi dan petang. Ya, dengan ayat-ayat bahwa Allah menjelaskan Rasulullah itu sebagai saksi, sebagai pemberikan kabar gembira, kabar peringatan, agar kita ini beriman benar-benar kepada Allah, agar kita beriman kepada Rasulullah, dan kita menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, dan mensucikan Allah. Subhanallah, 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 bukratan wasila, di waktu pagi dan di waktu petang. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, selesai sholat itu kita membaca tasbih 33 kali, tahlil 33 kali, takbir 33 kali. Itu supaya apa? Mensucikan Allah, ya kan? Mentahlilkan Allah dan mengagungkan, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca subhanallah misalnya, Allah sedang ampuni dosa kita, Allah sedang menutupi aib kita. Ketika kita membaca alhamdulillah, Allah kuatkan iman kita, Allah mantapkan tauhid kita,
Allah murnikan tauhid kita dari syirik, bid'ah, khurafat, tahayul dan sebagainya, riya, sum'ah. La ilaha illallah. Ketika kita mentakbirkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Allah kecilkan dunia, harta, jabatan. Yang maha besar hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca hari ini, ayat 1 dan 9, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, agar semakin kuat iman kita, agar semakin mantap akidah kita, dengan kita selalu berzikir dan selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah minggu depan ayat yang ke-10. Wallahu a'lam.